Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas keluangan waktunya Abang Da, Sama-sama, Bang Dinda. Ahmad Daud, salah satu tokoh di Sumatera Utara, Ketua GPI Sumut atau Gerakan Pemuda Islam. Bang Daud, saya mau bertanya sedikit, Bang. GPI ini tujuannya apa kira-kira, Bang? Ya kalau secara singkat sih GPI kan organisasi kader untuk membina para pemuda menjadi pemimpin negara. Karena GPI punya semboyan takdir kami memimpin negara. Dan itu memang genealogis dari gerakan GPI hadir di Indonesia. Ya, jadi saya melihat begini, Bang, pertumbuhan organisasi-organisasi kan, khususnya di Indonesia terlalu banyak, Bang. Apa sih ciri khas dari GPI ini daripada organisasi yang lain? Gini, organisasi itu kan identik atas dasar historis berdirinya, gitu ya kan. Jadi misalnya organisasi-organisasi keagamaan, karena ada fakta bahwa perjalanan keberagaman di Indonesia itu penuh dinamika. Nah, gerakan pemuda Islam itu hadir ketika masa revolusi awal, tahun 1945. Jadi sebagai organisasi pemuda tertua, GPI memandang bahwa perubahan bangsa harus diwarnai dengan keberagaman yang kental. Nah, sebenarnya nggak masalah mau seberapa banyak organisasi, tinggal bagaimana berkarya buat bangsa ini. Nah, usia GPI yang sama umurnya dengan umur negara ini penuh dengan banyak dinamika perjuangan. Dan kita melihat hari ini belum dapat sebuah formula untuk kepemimpinan bangsa ke depan, gitu. Sehingga GPI terus membina kader dan dari awal semboyannya menyatakan takdir kami memimpin negara. Oke, Bang Dot, maksudnya begini. Tadi kan Abang sampaikan bahwa belum ada formula ya dalam kepemimpinan di bangsa ini. Menurut Abang lah bagaimana sih kepemimpinan yang ideal? Ya kalau bicara tentang ideal tentu kita bicara tentang nabawi ya. Bagaimana kepemimpinan Nabi. Tapi kan tuh sesuatu yang kalau kita mencontoh 100%, kalau ibarat kata bahasa ulama, ini zamannya terlalu pelit melahirkan segenerasi Umar bin Abdul Aziz, segenerasi Umar bin Khattab, itu kan terlalu jauh. Tapi kita minimal mendekati itu. Nah, formulanya bagaimana? Kalau kita bicara konteks Indonesia kan sederhana. Bahwa hari ini kita melihat, lihatlah kepemimpinan kita bagaimana berjalan, gitu kan? Masih dikuasai oleh oligarki, katakan oleh kekuasaan yang di belakang layar mengatur bagaimana perjalanan bangsa. Gitu. Hari ini kalau nggak punya duit nggak bisa berkuasa, gitu. Akhirnya berselingkuh dengan para taipan, berselingkuh dengan para pemilik modal. Rakyat sebagai penentu suara kan cuma hanya sekedar menyumbang suara, habis itu tidak ada perubahan apapun. Gitu. Iya, ya. Ini muncul lagi jadi Bang. Jadi dari statement Abang ini kan muncul lagi permasalahan baru bahwa bagaimana atau metode apa kira-kira yang bisa kita terapkan untuk meminimalisir dengan cost bahasanya ya, agar politik kita ini tidak lagi menggunakan namanya money, kan begitu. Solusi dari Abang lah sebagai ketua GPI kira-kira. Dulu kalau kita lihat perjalanan bangsa ini tidak didirikan oleh orang-orang kaya, tidak didirikan oleh orang-orang para konglomerat. Kebanyakan adalah orang-orang biasa yang katakanlah menengah ke bawah. Kenapa mereka mampu mendirikan bangsa ini? Karena ada dua hal, keteladanan dan keyakinan ideologis. Nah, dua hal itu hilang. Kita tidak punya lagi kepemimpinan yang sederhana, yang betul-betul sederhana, bukan gimmick ya, tapi betul-betul sederhana. Dan kita tidak punya orang yang memperjuangkan ideologinya. Hari ini kan ideologi kebanyakan soal perut dan di bawah perut. Iya kan? Akhirnya sulit kita bicara tentang bagaimana bangsa yang ideal, bangsa yang baldatun thayyibatun warung gopur ya. Akhirnya itu kan cuma jadi gimmick di pidato-pidato kenegaraan gitu. Karena setelah dia pidato dia hanya memikirkan perut dan perut saja. Gitu. Iya. Oke. Berarti Bang kita udah kehilangan keteladanan dan keyakinan ideologis tadi. Inilah. Oke, Bang Daud, karena Bang Ketua GPI Sumatera Utara kan, dan pasti tinggalnya di Kota Medan. Karena kan Medan ini adalah ibu kota ya, ibu kota Sumatera Utara. Kira-kira lah Bang Daud, saya pernah dengar statement dari Wali Kota Medan bahwa Medan ini adalah salah satu kota tingkat penyebaran narkobanya tertinggi.
Ini kan problem ya di masalahnya. Jadi aku mau nanya bagaimana pandangan abang atau solusi dari abang lah, mengasih pandangan untuk menyelesaikan kasus narkoba ini. Ya gampang aja sebenarnya. Ini kan soal political will yang nggak ada, kemauan untuk bertindak mengambil kebijakan yang tegas. Kalau kita lihat dulu judi-judi praktek di Medan ini kan gila-gilaan. Bahkan mohon maaf, orang di samping nggak jauh dengan kantor aparat sudah ada lapak judi. Ya, kalau kita masih ingat sampai awal-awal mulai setelah reformasi. Tapi kan kemudian kalau kita lihat sekarang kan sulit kita mendapatkan itu. Karena ada keberanian untuk menyikat penyakit-penyakit masyarakat tadi. Nah, kita perlu leader, perlu seseorang yang mampu menjadi dirijen perubahan di Kota Medan ini. Gitu. Nah, harusnya momen-momen pilkada ini bisa membuat masyarakat menentukan yang benar, langkah yang benar bagaimana memilih pemimpin yang punya keberanian menyikat hal-hal seperti penyakit masyarakat tadi. Medan kota banjir, Medan kota begal, Medan kota narkoba, apalagi Medan yang kekurangan julukan. Banyak kali yang buru-buru ya. Nggak ada yang bilang Medan itu misalnya kota madani, kota religius, kan nggak ada. Karena begitu sampai Medan tengok dia narkoba gampang, miras gampang didapatkan di mana-mana gitu. Ya, padahal Medan ini katakan kota Melayu yang identik dengan Islam tadi. Ini kan tanah Melayu gitu kan, tanah betua. Tapi tuanya udah hilang gitu. Oke, maksudnya mantap kali. Memang wawasan Bang Daud ini luas ya. Cuman yang mau saya tanya Bang, politik will itu coba dikasih gambaran. Political will bagaimana itu kan kira-kira? kalau dalam bahasa agama giro, azam, tekad yang kuat itu kalau dalam bahasa agama. Kalau bahasanya sekarang kan political will. Jadi begini, Umar bin Abdul Aziz itu pernah terjadi penyimpangan di Mesir oleh gubernurnya. Kalau kita pernah dengar ya, dia mau mengusur rumah, niatnya baik untuk membangun masjid, ya kan? Tapi mengusur rumah orang Yahudi misalnya, yang itu Yahudi Zimmi, ya, yang dipelintir kalimat ini gitu ya. Lalu mengadu dia kepada Umar bin Khattab ya, maka Umar menyatakan cukup bawa ambil tulang di garisnya. Itu political will. Pertanyaan sekarang, ada nggak pemimpin yang hanya dengan secari kertas memberantas semuanya? Sulit kita dapatkan itu di Indonesia ini. Nah, Medan ini memerlukan strong leader seperti itu. Ada saatnya pemimpin harus berlemah lembut, tapi ada saatnya juga dia harus tegas. Ya. Nah, itu yang nggak ada. Nah, momen pilkada atau momen apapun bentuknya dalam bentuk katakan suksesi kepemimpinan harus melahirkan seperti itu. Nggak bisa pemimpin itu lemah lembut terus, nggak bisa. Tapi keras terus nggak bisa, dia banyak musuhnya. Kan gitu. Kira-kira lah Bang, apa cocok hukumannya yang pantas bagi pengedar narkoba? Karena kan kalau saya lihat ya paling sebatas di penjara lah, dan paling ringan adalah rehabilitasi. Ya, pertanyaannya kita mau dalam konteks ini Islam atau bukan? Kalau kita dalam konteks Islam, maka kita bicara dalam bentuk KUHP, pidana pemenjaraan, dan itu kita tahu hari ini malah penjara itu jadi semacam tempat bandar baru. Kayak bandar baru untuk narkoba. Iya kan? Nah, kalau kita dapat kesimpulan sebenarnya sederhana, penyakit-penyakit begini, narkoba, itu kan hukuman, katakan hukuman kisos kita bilang gitu kan. Nah, itu kan nggak berlaku. Nah, bagi saya sebenarnya mau hari ini kita bicara panjang tentang hukuman, loh, yang versi KUHP aja negara ini nggak berani kok. Dalam tanda kutip pejabatnya nggak berani. Ya kita tahu lah bagaimana hari ini misalnya pengguna narkoba jadi korban. Akibatnya orang nggak takut lagi dengan narkoba, paling-paling nanti cuma direhabilitasi. Iya, itu. Jadi persoalan gitu. Jadi kita menekan bandarnya, tapi orang pakai boleh gitu. Ini yang jadi dalam tanda kutip ya, boleh kan jadinya karena dia korban. Kan ngawur ini kebijakan. Ini yang saya heran, bahwa pertumbuhan rehabilitasi ya, khususnya makin banyak kan. Jadi bisnis dalam tanda kutip juga lagi. Gitu kan. Ini yang jadi. Karena ada keringanan hukuman. Jadi musibahnya makin besar, tapi tindakan eksekusinya makin mengecil. Karena dia bisa dijadikan sebagai pemakai. Ya pahamlah kita bagaimana permainan di belakang layar itu semua. Kan? Nah, ini yang diperlukan adalah sikap-sikap strong leader. Gitu. Sebenarnya kan cara misalnya Kepling kan tinggal melapor aja. Ini basisnya kan lebih mengenal masyarakat, tapi itu kan nggak pernah katakan di-push, ditekan gitu. Ayo Kepling dalam seminggu ini semua titik bandar narkoba di lingkungan kalian, kalau ngelapor tersisa satu saja saya pecatin, pasti semua ngelapor. Oh itu iya itu tapi kan semua jadi takut, Kepling takut mati pula aku nanti dia dibaca sama bandar di situ. Itu politik will. Atau lebih parah nanti Kepling juga jangan bermain di situ, kan kawan juga kalau ada seperti itu kan.
Ini solusi nih sebenarnya. Aku tidak kepikiran bahwa fungsi kepling itu sebenarnya itulah bisa ditekankan. Kalau di satu lingkungan tuh ada narkoba, berarti dia dipecat. Ya seharusnya begitu. Karena kan gini, pimpinan Musbinda itu kan adalah wali kota. Jajaran terbawah itu adalah Kepling kalau di kota Medan. Nah ini kan selama ini kurang berperan atau sama sekali tidak berperan dalam pemberantasan narkoba. Kita perlu ketegasan, perlu strong leader gitu. Nggak perlu wajahnya ketat gitu misalnya, nggak perlu. Tapi ya maka senyumnya mesti dia kurang kasih cari kertas saja, aku pecat kok jadi Kepling. Misalnya begini, kita punya target gini. Ini contohnya. Kita buat aja skema daerah merah, hijau, kuning misalnya. Misalnya daerah merah ini panggil semua Kepling gitu. Kalian ada 100 Kepling misalnya gini. Besok kalau nggak berubah jadi kuning dalam 2 pekan ke depan, pecatin kalian. Kalau nggak berubah jadi hijau, pecatin kalian. Kan tinggal ngomong sama kepolisian. Kau kalau nggak apa lapor ke atas, kau pemain. Misalnya gitu kan. Tapi siapa yang berani? Nah, Medan itu memerlukan itu. Ini memang pendapat abang ini. Dan saya sebenarnya tidak kepikiran. Ini memang harus diambil ini oleh calon wali kota. Ya, Kota Medan ini sebenarnya. ya begini. Ini bagus Begini sekali. Bang, kalau kita dalam bicara konteks pembangunan kota, smart city kan namanya, religion city kan namanya, kota madani lah misalnya dalam kajian cendekiawan, itu nggak akan pernah terjadi kalau perangkat-perangkatnya kita tahu semua. Gitu. Jangan kita sibuk bercakap, tapi apa yang saya bilang tadi, udah selesai dia bercakap panjang lebar, pikirannya pro. Nggak ada pikirannya di akalnya. Akalnya tidak berpikir bahwa saya masyarakat perlu dicerdaskan, nggak ada itu. Dia enggak bang, saya paham maksudnya bahwa bukan hanya Kepling saja yang kita tekankan. Contoh kepolisian lah. Polisi ini kan tiap kelurahan ada. Ada. Jadi memang saya sepakat dengan abang, memang ini harus diterapkan bahwa Kepling dan kepolisian tingkat kelurahan itu bertanggung jawab terhadap zona-zonanya tadi kan. Dimana kalau zonanya merah, kuning, hijau tadi, kalau ini tidak berubah, nah ini kan bisa diganti. Bisa diganti. Karena kan mereka diangkat oleh pemerintah. Iya. Ini kan soal kemauan aja. Punya kemauan enggak? Jangan-jangan nanti jadi pimpinan dia impoten sebelum naik. Maksudnya impoten itu bukan impoten dia kata dalam persoalan, bukan. Dalam soal kebijakan, ragu. Masa jadi pemimpin peragu? Nggak boleh gitu. Nah itu jadinya. Jadi kita punya orang yang harusnya strong gitu. Ya kalau saya bilang bahasa mudahnya, wali kota sekarang ini perlu yang kalau dia nggak mampu, kasih aja berkuat gitu. Dia kuat dia gitu. Maksudnya berkuat itu bukan untuk menambah kekuatan apanya ya. Tapi kekuatan otaknya, keberaniannya, nyalinya itu yang perlu. Jadi wali kota memang betul berkuat karena tekanan itu begitu hebat. Contohnya menertibkan parkir liar saja, gitu. Itu nggak ada ancaman apapun, maksudnya dibacok lah, dibunuh kan nggak ada gitu. Beda dengan narkoba yang mungkin pemainnya besar gitu ya. Itu saja mungkin keteteran seorang tingkat info. Problem juga udah. Jadi problem kan, sibuk berganti skema, sibuk berganti tetap juga ada. Jadi orang bayar 2 kali. Bayar 2 kali. Satu warga. Iya itu tadi. Mungkin 2 sebulan aja dia sangkut razia. Setelah itu nggak ada kita lihat lagi kan. Itu kan hanya persoalan leadership gitu, yang harusnya ditangani gitu. Dari sekarang, jangan nanti gitu. Oke, ini Bang Daud ini wawasannya luas sekali nih. Ini luar biasa. Satu lagi Bang, nih kan Medan juga kan punya problem banjir ya. Iya, banjir. Jadi udah berganti kepemimpinan. Ya. Ini tetap banjirnya ada. Berarti ada yang salah terhadap kebijakan dalam menyelesaikan persoalan banjir. Kalau menurut abang lah selaku tokoh masyarakat, tapi kan warga juga. Iya, warga. Nah, bagaimana menurut abang ini untuk mengatasi banjir? Gini. Saya bilang seringkali kerjaan pemerintahan ini tambal sulam. Apa tadi Bang? Tambal sulam. Tambal sulam. Iya, pokoknya asal ada proyek, kalau ada banjir gali drainase, ya sudah. Ini ada persoalan dan banyak mungkin nggak tahu orang. Medan ini nggak punya peta drainase. Nggak punya. Misalnya contoh nih, saya mau tanya sama Bang Galung nih, di depan rumah abang, berapa tingkat debit air ketahanannya kalau air lewat? Berapa kedalamannya? Kemudian ketika pembuangannya di hilir, cukup enggak? Untuk menampungnya ya? Untuk menampungnya, cukup enggak? Medan ini nggak punya.
Nggak punya peta jalan air, nggak punya. Kalau ada banjir di hulu, kanalnya berapa sanggup nahan air? Yang sekarang kanal dibangun itu di dekat Amplas itu nggak berguna. Iya kan? Banjir Medan kan ada 3. Pertama itu banjir dari hulu, iya kan? Banjir ketika pas hujan, itu yang berenang Medan banjir rob dari laut. Iya, yang jadi Ada 3 persoalan. Yang problem ini sering banjir ketika hujan. Jadi banjir dari hulu lebih gila kan kemarin itu beberapa tahun lalu kan meninggal. Iya, betul. Nah, meninggal juga kan orang yang di daerah Sulimati nggak salah, saya nggak silap kan? Iya, yang meninggal kan? Cuman gini bang, yang sering kita lihat aja dulu ya, yang sering ya. Kalau di Medan ini sudah hujan, durasi hujannya hampir setengah hari. Banjir. Ya karena nggak punya peta. Jadi galian tuh digali di tengah, tapi buangnya di hilir nggak ada. Berapa volumenya? Nah, itu saya nggak tahu. Coba tanya sama dinas terkait, berapa volume air masingnya? Misalnya contoh apa? Tanya lah datang ke dinas terkait, berapa tingkat sanggup nampung air di gang depan rumahku ini, paretnya, Dan kemana jalurnya? kemana jalurnya sehingga dia harus terbuang semua ke hilir. Kemudian kalau kita pakai skema misalnya, air itu kan seharusnya diendapkan di dalam supaya kekeringan tidak begitu terasa kali, misalnya gitu, ya kan? Pertanyaan sekarang berapa air yang di dalam tanah Kota Medan ini sanggup menyimpan? Sulit kita bicara, kenapa? Pohon-pohon juga nggak ada kok. Ini muncul lagi problem baru lagi kan? Problem, jadi ini tambal sulam. Jadi seharusnya Medan ini dibuat dulu peta airnya. Setahun itu lah katakan. Tanyakan aja proyek peta air di Kota Medan berapa M misalnya. Dari peta air itu sehingga kita tahu, oh rumah si Anu tinggalnya sekian. Dari situ kita tahu, oh ini harus digali sekian, harus dibuang sekian. Medan ini tidak punya. Jadi walaupun hujan dia setengah hari, Tahu kita. masih aman nih kan? Ini kan sekarang gini, oke banjir di hari ini, ya kan digali di sini. Besok pindah banjir di sana. Nggak tuntas deh Nggak bang. tuntas, hanya mengekspor banjir dari tetangga ke tetangga. Sama kayak kita bangun rumah, ya kan? Nah, kita bangun rumah, tinggikan tuh. Lama-lama kan jalan kan naik, perlu lagi ditinggikan, karena banjir di jalannya. Perlu tinggikan lagi sama dinas PU. Muncul lagi Muncul masalah. lagi banjir, naikkan lagi gitu. Lama-lama kita ke langit. tinggi. Nah, itulah sebabnya juga banyak ruko kemudian membangun, walaupun itu sudah di atas paret, bangunan tanah awalnya, dia tinggikan lagi. Karena bicara 20 tahun ke depan. Ya, antisipasi ya. Itu dasar-dasar kenapa terjadi pembangunan seperti itu. Tapi kan itu nggak menjadikan solusi. Banjir nggak masuk rumah kita. Memang kita mau menetap di Medan ini hanya kita aja. Kan generasi kita juga. Ya kan? Saya punya guyon begini. Kalau payah-payah banjir ini udahlah, Pingko Medan buat aja satu pelampung masing-masing rumah. Iya kan? Jadi kalau ada yang banjir, Jadi kalau ada banjir pelampung minimal aja. nggak mati. Minimal nggak jadi lagi mati kayak yang dulu. Jadi apa namanya? Itu lebih real, artinya dalam pencegahan gitu kan. Jadi ketika ditanya kalau ada meninggal, lo pasti pelampung di rumah. Enak kali jadi wali kota kayak gitu. Iya kan? Nggak ada mikirin Nggak ada paret mikirin kan? lagi. Habis dia nggak berpikir bagaimana linier, bagaimana mengatasi persoalan itu dari hulu. Nggak ada. Kalau kita tanya hari ini, saya mau tanya hari ini ya. Software untuk apa peta jalan air tadi itu ada dan itu banyak gratis di internet. Tapi nggak digunakan aplikasi itu. Ini balik lagi berarti problem kepemimpinan. Pemimpinan nggak ada. Makanya Medan membutuhkan orang yang visioner, bukan hanya visioner dalam mengerjakan masalah, tapi melihat masalah bingkai itu seperti apa. Hulunya seperti apa. Kita bicara panjang begal apa, tapi kan hulunya nggak kita tahu. Ini kita udah dapat nih 2 solusi. Saran lah ya, saran. Saya bilang bukan saran, peringatan. Muncul lagi nih problem bang. Kita bahas Medan aja lagi. Ya. Semua masyarakat kota Medan, hampir semua ya, terkhusus saya, kalau itu pulang malam itu takut. Bukan takut hantu ya. Bukan takut hantu. Bukan takut hantu kan. Kalau dulu kita masih malam takut hantu. Takut hantu. Tinggal lari ya, Om tunggu ya Om. Kita lari kan ke rumah kita kan, karena gelap ya kan. Problemnya bahwa begal sekarang di kota Medan nih, itu udah terang-terangan. Ya. Ini masalah, dan saya perhatikan
tidak ada solusinya. Kenapa saya bilang tidak ada solusinya? Dia macam ada waktunya, paling hanya sebulan 2 bulan dia tenang, main lagi. Ya, habis uang bensinnya. Gini Bang. Iya. Begal ini kan istilah kita saja ya. Sebenarnya kan sama. Dia kan niatnya mau menyakiti orang, melakukan kekerasan pada orang lain. Saya punya ada kawan di kepolisian. Saya katakan begini, kami ini kena apa namanya, sorotan aktivis HAM. Ya kan? Terhadap kasus begal. Kalau karena kan anak-anak rata-rata. Iya. Saya pernah sharing Bang dengan mantan geng motor katakan gitu, ya kan. Dia bilang begini, mereka itu ada kompetisi. Makanya kalau kita lihat sering ada coretan dinding itu kan, nama motornya ini dicoret di dinding. Itu menandakan wilayah kekuasaan. Seakan-akan mereka lah singanya di jalanannya di situ. Iya kan? Ada nama-nama geng motor itu ya. Saya mau tanya sekarang balik, berapa persen ruang terbuka di Kota Medan? Ruangan terbuka ini maksudnya apa? Ruang untuk orang berinteraksi sosial. Ruang terbuka, akhirnya terjadilah kerusakan. Itu salah satu. Yang kedua, penegakan hukum di negara kita ini kan sering ecek-ecek. Ini juga jadi persoalan. Ecek-ecek begini, bahwa anak-anak itu dipanggil, tangkap nih, kan ditangkap, ya kan, polisi. Kemudian apa yang terjadi? Lepas, karena alasan di bawah naungan. Saya bilang, seharusnya, kalau ini kan bukan kejadian sekali, 2 kali. Kan ada kebijakan yang, katakanlah, BEM mengeluarkan perwal untuk penanganan khusus masalah. Kan ada perwal mengenai masalah begal? Ada. Atau perda. Yang semuanya mengingat kepada hukum kota itu. Gitu. Contoh sederhana nih. Itu sederhana, Bang. Kenapa anak-anak itu bolos sekolah? Ya banyak alasan. Banyak alasan. Tapi kalau kita punya ketegasan di sekolah, yang bolos sekolah sekian dipecat aja udah. Berapa lagi yang berani bolos sekolah? Karena orang tuanya pasti akan berpikir ulang kalau anaknya bolos sekolah. Nggak akan ada orang tua yang mau anaknya jadi nggak sekolah, Bang. Pasti itu, Bang. Kamu nggak sekolah. Tapi kan nggak ada sekolah yang berani mungkin berpikir seperti itu. Kenapa? Terutama sekolah swasta kan. Berat dong. Kan masalahnya kan ada dana bos. Jadi kayak lingkaran setan. Nah kita perlu orang strong leader tadi yang berani melihat dari hulu dan hilir. Kalau bagian anak ini, mereka ini kompetisi nih Bang. Saling bacok, saling bunuh, saling tikam. Anggap sebuah prestasi bagi mereka Bang. Ada rasa kebanggaan. Kebanggaan dan itu diposting di medsos mereka sendiri gitu kan. Makanya saya bilang udah terang-terangan. Terang-terangan. Beberapa bulan lalu saya di daerah Jalan Raya Anda. Enggak ada salah apa-apa Bang tuan. Anak itu jadi jalan kan. Lewatlah lawan, istilahnya lawan orang itu kan. Tiba-tiba kena bacok. Kan hilang keseimbangan ditabraknya ibu-ibu. Yang kena bacok ini nabrak ibu-ibu. Nah itu kan jadi masalah di kita. Bahwa hari ini kita nggak punya strong leader. Jadi ini jadi bisnis Bang malah. Ya kayak mana saya bilang nggak jadi bisnis? Ada patroli jadi situ. Itu tadi sebenarnya kan kebijakan hukum kita ini terlalu lembek ya. Ya sebenarnya kebijakan itu sudah pas. Cuma persoalannya penegakan hukumnya gimana? Begini Bang, karena kenapa saya bilang lembek? Oke lah mereka di bawah umur, mereka ditangkap, tapi dengan surat pernyataan dari orang tua. Besok itu lagi orang datang. Ah ini kan jadi apa ya? Setan, lagi lingkaran setan. Kita berharap ya khusus kepada para calon pemimpin khususnya Kota Medan agar siapa yang ditangkap memang karena sudah terbukti membawa sajam ya dengan kegiatan konvoy tadi, karena begalnya tidak mungkin bergerak sendiri-sendiri ya, pasti kelompok kan. Ketangkap, tolong janganlah main langsung apa namanya Bang, dengan surat bisa bebas ya. Makanya kan harus ada terobosan. Nah kalau ini masih dianggap kejadian biasa, maka peraturannya itu aja.
dan polisi nggak bisa ngomong. Ada masalah persoalan di KUHP. Berarti harus keluar lah perda atau perwal. Perwalnya khusus masalah ini. Artinya semua masukan stakeholder itu harus ditampung. Jadi solusi dari abang kira-kira? Kalau saya sebenarnya Peraturannya bagaimana kira-kira? Persoalannya pertama di rumah Ya. dan di sekolah. Ya kan, anak-anak ini jadi dibiarkan berkelompok. Kadang-kadang tempat gengnya itu nggak jauh dari sekolah. Ada dulu di rumah mana atau di mana mereka sering kumpul. Guru pun tahu, tapi tidak ada ketegasan di situ. Kita ada intelkam, intelkam kita ada dari kepolisian, ada dari tentara, misalnya. Iya kan. Kemudian ada lain lagi Kepling kita, lagi-lagi Kepling ini kan. Sebenarnya kan tinggal bilang aja, kalau ada wilayah kalian di situ ngumpul nggak ngelapor terus kepecat. Oh, begini. Nggak ada bubar itu bang. Kalau ini biasanya kan saya tadi setuju bang. Biasanya saya kan tadi setuju nih. Kali ini saya bantah lu statement nama. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini dia terkenal dengan budaya silaturahminya tinggi. Iya. Makanya kita ada budaya gotong royong. Kumpul-kumpul itu kan memang dari dulu sudah tradisi. Ya. Cuman hari ini karena dengan digital society tadi yang sangat marak, sehingga salah jalur. Nah, makanya saya berharap peraturannya ini ya yang bagaimana ketika anak-anak ini ketangkap dalam keadaan konvoy begal. Ini yang sebagai rasa takut orang itu atau bagaimana pandangan? Iya. Pertama kan tidak ada ancaman Ya. mereka di DU dari sekolahnya. Oke, dari sekolah. Satu. Wajib di sekolah ada ancaman DU. Udah. Kedua, penanganan hukumnya kan begitu-gitu aja. Nah, ini mau kita bahas ya. Kenapa nggak berpikir misalnya anak-anak yang kayak gini-gini masukkan aja dalam wajib militer? Ini dengar nih. Karena Tentara Nasional Indonesia, kalau saya tidak salah kan mau mengadakan Wajib militer dalam tanda kutip kan? ya cadangan. Kenapa anak seperti ini yang ketangkap masuk sini? Ya, 3 bulan aja latihan orang dia kan. Bos tahu. Daripada anggaran itu habis untuk patroli, jadi mana yang ketangkap bang? Masukkan ke sana biar dibina sama tentara, agar otaknya lurus, gitu loh. Katanya kan memang betul di sana itu kan dibina langsung kebangsaannya. Pemko kan nggak punya stakeholder untuk membina kebangsaan otak seseorang, yang punya itu adalah kepolisian dan ketentaraan. Udah, terus kan aja setahun kita mau lihat anak-anak mantan begal itu nanti jadi kayak gitu. Kita juga ingin menguji produk yang dibuat oleh pusat itu bermanfaat enggak. Buat aja misalnya program khusus begal, pendidikan anti begal di sana. Ini tolong ya kepada pemerintah. Ini bagus ini. Nah, kan? saya bilang begini Mas, kawan-kawan. Perangkat di negara ini, bahkan sekarang kan menteri sudah sampai hampir 100 ya tadi. Dengan wakil menteri. Banyak kali. Koalisi. Lah kalau nggak bisa menyelesaikan masalah satu begal aja ngapain? Siapa sekarang Menteri Pertahanan yang baru? Saya nggak ingat namanya. Pak Menhan yang sekarang jadi presiden kan ada untuk strategis ya, pasukan cadangan. Nah, ya. itulah tadi saya bilang. Kan dulu beliau punya produk itu kan, sekarang jadi presiden. Nah, kita berharap ini Pak Presiden tolong dengerin. Iya. Anak-anak begal nih Pak Presiden, dibina dulu Pak. Lu capek kali nih jadi racun utama dan orang ini. Pak Presiden. Iya betul. Betul. Anak-anak yang begal ya. Anak-anak yang begal ini jangan ketangkap. Misalnya hari ini ketangkap nih. 30 orang. Ya. Kan bingung nih Pemko ini membinanya. Karena perangkat stakeholdernya kan nggak mungkin kan Pemko ada nyediakan tentara. Udah bawakan aja mereka Wajib militer. wajib militer. Magelang katanya. Nah, udah didik aja di sana. Jadi setahun. Nah, nanti balik kan. Sekolah aja mereka kasih pakai C aja. Langsung ya. Nah, langsung pakai C di sana bisa. juga. Ada Pakai C. dispensasi. Artinya pendidikan mereka ijazahnya juga terjamin. Jangan gara-gara wajib militer ijazah mereka nggak dapat atau harus ulang lagi dari awal. Nggak apa-apa. Nanti siapa yang dari Pemko? Dan mana tahu bisa jadi tentara. Iya. Jadi nanti kira-kira namanya beasiswa anti begal bang. Iya kan? Pemko punya produk beasiswa anti begal, yang begal-begal jadi anti nanti setelah itu. Ya kan bisa jadi juru bicara anti begal di lingkungannya setelahnya paling tidak. Iya kan? Udah banyak nih bang ya. Ini sebenarnya wawasan kita. Iya, makanya harus ada terobosan. Tinggal bagaimana kemampuan kita. Ini kan masalahnya kemampuan dan kemauan. Kemampuan udah ada perangkat, tapi kemauan itu masalah diri bang. Masalah akalnya jalan enggak. Kalau akalnya nggak jalan ya begitu-begitu aja lah. Oke Bang Daud. Terima kasih. Ini wawasannya sudah banyak kali yang saya dapatkan.
Sama. Kita lagi banyak yang kita bahas, solusi narkoba, solusi banjir, solusi begal. Dan ini adalah podcast kita yang perdana, Revolusi Akal. Mungkin di lain waktu kita lebih banyak lagi pembahasan yang sangat. Ya saya pikir memang kita perlu apa ya? Perlu kejernihan berpikir dalam membangun kota Medan. Wali kotanya betul-betul kuat untuk yang akan datang. Kita belum bahas apa ya, belum bahas ini ya. Terima kasih Bang Daudnya. Sama-sama.